Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan praktikum sistem operasi. Jadi di praktikum kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari sistem operasi, yaitu kita akan membahas materi tentang dual boot. Jadi sebelum masuk ke dalam materinya, kita perlu tahu dulu apa sih itu dual boot. Jadi dual boot ini adalah sebuah sistem penginstalan dua atau lebih sistem operasi di dalam satu komputer. Jadi sama halnya kalian menginstal, misalnya di sini kalian ingin menginstal Windows dengan Linux atau Windows dengan apa yang lainnya, pokoknya yang berbasis sistem operasi. Jadi nanti terdapat dua sistem operasi di dalam satu komputer. Itu untuk penjelasan sistem operasi. Lalu mungkin kita di sini nggak ada materinya, kita langsung praktek aja bagaimana sih untuk membuat dual boot itu. Jadi yang perlu kita siapin yaitu ISO-nya. ISO di sini kita menggunakan Windows 10 dan Ubuntu. Jadi di sini nanti kita akan mendual boot antara Windows 10 dengan Ubuntu. Jadi kita harus memiliki dua ISO ini untuk installernya. Lalu kita juga perlu yaitu VirtualBox, yaitu untuk membuat mesin atau komputer virtual di dalam sebuah komputer. Nah, pasti kalian tidak asing lah dengan ini. Kalian juga udah menginstal Linux, udah menginstal Windows di pertemuan sebelumnya. Jadi pasti kalian udah agak mengerti untuk menggunakan VirtualBox-nya. Jadi di sini tahap pertamanya nih untuk membuat sebuah VirtualBox. Jadi di sini kita membuat sebuah virtual mesin. Jadi nanti saat kita klik new ini, kita akan membuat sebuah virtual mesin atau sebuah komputer virtual. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan nama untuk komputernya. Jadi di sini misalnya kita beri nama dual boot. Nah, tipe yang kita ingin install terlebih dahulu kan Windows 10 ya. Jadi kita Windows 10, karena di sini saya menggunakan sistem operasi 64 bit, jadi kita menggunakan Windows 10 64 bit. Jadi sehabis kita membuat ini, memberi nama, lalu kita mengatur sebuah virtual mesin. Jadi virtual mesin ini kita ingin menjalankan dengan berapa RAM nih. Kalau di sini secara default bahwa direkomendasikan bahwa 2 GB itu cukup untuk membuat sistem operasi ini. Tapi karena kita memiliki kapasitas yang lebih untuk RAM-nya, jadi untuk saat ini saya akan mengatur menjadi 8. Nah, 8 GB RAM ya yang kita gunain. Nah, di sini lalu habis kita membuat sebuah RAM untuk virtual mesin kita, lalu kita disuruh membuat hard disk virtual. Jadi di sini kita disuruh membuat hard disk. Nah, di sini kita ada don't add atau using VirtualBox. Jadi kita pasti memilih yang create a virtual. Soalnya kita belum memiliki virtual hard disk yang untuk VM ini. Jadi kita perlu membuat terlebih dahulu dengan cara create. Nah, di sini ada macam-macamnya. Ada VirtualBox disk image, virtual hard disk, virtual machine disk. Nah, biasanya kalau untuk membuat sistem operasi biasanya kita menggunakan virtual disk image. Nah, misalnya kalau misalnya ini biasanya digunakan untuk yang lain hard disknya. Nah, juga di sini ada nih tipenya gimana, fisikalnya, tipenya dinamiska atau fixed size. Jadi yang membedakan dinamika lokal atau fixed size, jadi si hard disk ini tipenya nanti jika di install sebuah Windows, jika datanya penuh, jadi dilonggarkan kalau menggunakan dynamic allocated. Tapi jika kita menggunakan fixed size, jadi
sesuai ketentuan awal kita, harusnya yang ditetapin untuk si VM ini berapa gitu. Lalu mungkin kita gunain fixed size aja, langsung next. Nah di sini kita diminta berapa giga yang ingin kita gunain buat membuat si harddisk dalam bentuk virtual ini atau dalam bentuk FBI ya. Nah untuk saat ini kita mungkin untuk install Windows 10 dengan Ubuntu itu cukup 30 giga mungkin cukup ya, 30 giga. Nah kita menggunakan 30 giga, lalu jika sudah selesai kita klik create. Nah di sini pasti kita menunggu terlebih dahulu untuk pembuatan si harddisknya. Nah, di sini kita sudah berhasil ya membuat sebuah VM, VirtualBox Machine. Jadi ada komputer virtual di dalam sebuah komputer. Nah, sehabis itu step selanjutnya yaitu kita memasukkan sebuah ISO yang tadi sudah kita punya dengan cara klik setting. Nah, mungkin kalau kalian ingin mengatur misalnya display atau storage-nya atau sistemnya nantinya, itu kalian bisa atur dulu menyesuaikan dengan spesifikasi komputer kalian. Nah lalu kita jika untuk menginstal ISO Windows 10 kita tekan storage, terusnya kita pilih yang empty ini. Nah lalu kita di sini ada seperti gambar CD. Nah, di sini kita cari nih sebuah ISO untuk instalasi si Windows-nya atau installernya si Windows-nya ini. Nah, jika sudah ketemu kita open aja. Nah, pastikan kalian langsung live CD to DVD ya. Jadi agar langsung masuk ke bootingnya si installer Windows ini. Nah, mungkin habis itu semuanya sudah oke, kita oke kan, lalu kita mulai start ya untuk instalasi dua boot ini. Jadi pertamanya kita akan menginstal si Windows terlebih dahulu. Di sini kita mengaktifkan sebuah virtual machine, gedein sedikit maksimum. Nah, dia akan langsung masuk ke installer si Windows ya. Nah, di sini kita seperti installer Windows seperti biasa, pasti akan muncul tampilan seperti ini untuk Windows 10-nya. Lalu kita untuk installer kita mencet next. Terus kita klik install now. Nah, di sini kalau Windows 10 pasti dia minta si serial key. Karena kita tidak memiliki serial key, maka kita don't have a product key. Nah, di sini lalu si Windows setup ya. Jadi Windows ini ingin menginstal Windows yang tipe berapa nih atau versi apa. Biasanya kalau misalnya itu kita pasti menggunakan yang Windows 10 Pro
atau biasanya kalau yang basic menggunakan home, atau mungkin bisa juga education. Lalu kita klik next. Nah, di sini ada accept license ya. Jadi kita baca dulu, mungkin biasanya langsung aja next. Nah, di sini ada dua tipe cara penginstalan, upgrade kah atau custom. Jadi di sini kalau misalnya upgrade, dia menginstal Windows dengan menyimpan file, setting, dan application. Tapi karena kita di dalamnya belum ada sebuah Windows, maka kita menggunakan yang custom ini ya, install Windows only. Jadi si Windows only-nya aja yang diinstal. Oke, kita klik. Nah, karena kita belum memilih harddisk yang kita buat belum kita isi, maka kita perlu membuat drive baru di dalam si operasi sistem ini. Jadi mungkin yang kalau 30 nanti kita bagi dua aja. Jadi 15 GB untuk Windows. Nah, untuk membuat harddisknya kita klik new dulu ya. Klik new, lalu berapa kapasitas yang diperlukan untuk membuat Windows ini. Nah, jika sudah, kita masukkan ini 15 GB ya. Kita apply, lalu oke. Nanti dia langsung membuat sebuah harddisk baru tuh. Langsung membuat. Biasanya dia membuat dua. Ini buat sistemnya, yang satu buat primary. Jadi nanti terbagi menjadi dua. Oke, mungkin udah kita buat harddisk, lalu klik sebelum itu kita perlu tahu dulu, berarti nanti ini 14 GB ini digunain untuk Windows 10, sedangkan ada lagi drive ini masih kosong ya, harddisk ini belum diisi oleh siapapun. Jadi untuk instalasi Windows kita menggunakan yang ini, yang 14 GB ini yang sudah dibuat tadi. Lalu kita klik next. Nah, di sini kita menunggu instalasi si Windows-nya. Nah, tadi kan si sistemnya minta restart ya, karena sudah selesai instalasinya. Nah, saat di sini kalian nggak usah klik apa ya yang tadi. Jadi kalau misalnya tadi pas lagi ada booting, terusnya ada tulisan apa tadi, pokoknya press enter sembarang untuk masuk ke installer, itu nggak usah. Soalnya kan kita sudah menginstal sebuah Windows di dalamnya. Jadi kita menunggu installer lagi. Oh ya, pastikan kalau misalnya pas nanti instalasi Windows ini si koneksi internetnya mati ya. Jadi sini nih ada ini, kalau bisa nanti dimatikan terlebih dahulu. Nah, dimatikan ya, jadi biar, soalnya kalau misalnya dalam Windows 10 kan karena dia ibaratnya online, semuanya langsung di-upgrade, jadi dia jika kita tidak mematikan koneksi internetnya, dia pasti akan meminta serial number. Itu. Jadi kita di sini menunggu lagi untuk installernya sebuah Windows 10-nya.
Nah, sekarang kita masuk ke tahap instalasi buat Windows-nya ya. Jadi di sini kita diminta untuk memasukkan regions negara. Untuk cepat kita pakai Inggris saja. Nah, di sini kita memilih sebuah tipe keyboard yang kita gunain, yaitu US ya. Apakah membuat second keyboard? Mungkin untuk skip terlebih dahulu. Nah, lalu kita diminta untuk memasukkan sebuah nama untuk PC kita ya, untuk si di virtualnya ini. Jadi kalau misalnya tadi kalian koneksinya tersambung ke internet, biasanya nanti kalian akan dihadapkan dengan sebuah serial key. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, kita bisa mematikan internet tadi dengan klik kanan pada yang di samping volume ini, terusnya nanti di sini ada kayak disconnect untuk network adapter seperti itu. Jadi lalu di sini kita akan memasukkan nama PC-nya, misalnya di sini Windows 10. Kita next. Nah, kita mau ingin memberi password atau tidak. Jika tidak, langsung aja di klik yes-nya. Tunggu lagi. Nah, lalu di sini kita diminta privasi kita untuk setting buat device kita, bahwa kayak regional kita, diagnosis data, untuk mencari device kita dan lain-lainnya ini, bahwa kita akan izinkan atau tidaknya. Jika kita izinkan, ya udah kita tinggal klik accepted. Nah, lalu di sini kita ditanya apakah aktivitas histori kita akan boleh dibaca sama si data Microsoft, sama si perusahaan Microsoft ini. Jika ya boleh yes, kalau tidak no, dan kita yes aja. Nah, di sini juga ada
kalau di Windows 10 itu ada yang namanya Cortana. Nah, di sini kayak virtualnya kayak halnya kalian di misalnya di Apple ada Siri, di Google ada siapa tuh? Pokoknya bantuan. Kalau di Windows 10 ada namanya Cortana. Nah, kita accepted. Nah, di sini kita langsung masuk si Windows-nya ya. Bahwa Windows yang kita install sudah berhasil sebenarnya. Tapi kita perlu menunggu terlebih dahulu. Sebab dia memasang si device yang terhubung sama si VirtualBox-nya ini. Seperti itu. Jadi kita tunggu terlebih dahulu hingga Windows-nya selesai di setting. Nah, si Windows-nya di sini sudah berhasil kita install ya. Bahwa si Windows ini sudah berhasil diinstal di dalam sebuah VirtualBox atau virtual machine yang sudah kita buat tadi. Terus bagaimana sih cara dual bootnya jika si Windows-nya ini sudah terinstall? Nah, jadi kalian di sini matikan dulu lah, mematikan sebuah Windows-nya dulu deh ya. Kita shutdown dulu. Nah, kita shutdown dulu terlebih dahulu. Sekarang kita akan menyeting untuk dual bootnya. Nah, dual boot di sini kita menggunakan Ubuntu atau Linux Ubuntu. Nah, di sini kan mati ya. Nah, bagaimana sih caranya biar bisa dual boot? Nah, sama seperti halnya kalian tadi ingin menginstal Windows, kalian pergi ke setting, kemudian ke arah ke arah storage. Nah, lalu di sini kan instalasi untuk si Windows 10. Sedangkan kalian ingin menginstal Linux. Jadi, karena tadi pertamanya kita sudah menyiapkan si Linux dengan si Windows, maka kita langsung pilih yang Ubuntu ini ya, ISO yang kedua yang ingin kita install. Klik open. Nah, di sini berubah menjadi Ubuntu. Kemudian jangan lupa ini masih di checklist ya. Kalau misalnya tidak di checklist, nanti kalian untuk men-setting ini dengan menekan F12 lalu pilih ke live CD atau DVD. Nah, kalau misalnya kita dengan live CD DVD, saat kita start, nanti dia langsung muncul buat instalasi si Linux-nya. Nah, langsung seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, misalnya kalau misalnya tadi, nah, ceritanya kita VM-nya kita matikan terlebih dahulu ya. Matikan. Nah, tadi misalnya settingannya si live-nya kita matiin. Si Ubuntu ini live-nya kita matiin. Kita klik OK, saat kita jalanin. Nah, biasanya dia langsung sama ya. Bisa juga ternyata langsung ke Linux-nya. Jadi kita mencet sembarang.
matikan terlebih dahulu ya VM-nya. Ini kita di sini akan instalasi dualbooknya. Saat tadi ada seperti ini, kita mencet spasi aja untuk masuk ke dalam si Linux ini ya. Nanti kita memilih dengan menggunakan keyboard kita, misalnya kita menggunakan untuk Ubuntu ini kita menggunakan bahasa Indonesia. Misalnya kita di sini ingin menginstal dualboot, berarti nanti kita akan memasang si Ubuntu ini. Ini juga ada untuk tester Ubuntu tanpa memasang. Jadi kita pilih yang pasang untuk Ubuntu. Kita klik enter. Kita menunggu dulu prosesnya. Lagi ditemukan error. Masih menunggu ya di sini. Nah, di sini kita akan dihadapkan dengan sama ya seperti instalasi Windows, tapi ini untuk Linux-nya. Jadi di sini selamat datang, bisa suruh memilih bahasa yang akan digunakan untuk instalasi ini. Kita klik untuk menggunakan bahasa Indonesia, kita lanjutkan. Terusnya sama ya, memilih papan ketik sama seperti apa papan ketiknya itu. Kita lanjutkan saja. Nah, di sini ada cara penginstalan si Linux-nya. Ada instalasi normal atau instalasi minimal. Yang membedakan di sini instalasinya, jika instalasi normal kita akan menginstal web, utilitas lainnya sama kantoran, permainan atau bentuk media lainnya. Nah, jika ingin menginstal secara minimal berarti cuma ada web sama utilitas. Di sini kita install normal saja ya. Yang membedakan cuma dalam cara penginstalannya. Terusnya juga kalian juga di sini juga ada ya pasang perangkat lunak 3 untuk kayak wifi, grafis kalian atau format tambahan kalian yang sudah pernah kalian install misalnya di Windows. Nah, di sini kalian akan dihadapkan seperti ini. Jadi kan tadi karena kita sudah membuat sebuah sistem operasi Windows 10, maka kita ditanya, ini pasang Ubuntu-nya bersama Windows 10 kah?
atau kita akan menghapus semua disk yang ada di Ubuntu, atau kita menggunakan cara lain. Nah, sebenarnya kalau untuk dual boot aja kita mencet yang atas ini juga, misalnya pasang sekarang juga bisa. Tapi untuk saat ini kita menggunakan cara manualnya saja, biar kita mengetahui juga fungsi-fungsinya. Jadi kita milih sesuatu yang lain. Kita lanjutkan. Nah, di sini kita memindai hard disk. Nah, kan tadi kita sudah membuat hard disk sebanyak 15 GB nih buat Windows 10. Bener kan ya? 15 GB. Terusnya ada ruang kosong nih, 16 GB yang kita sisain tadi buat si Linux ini. Jadi untuk membuat sebuah hard disk di dalam sebuah Linux, kalian tinggal klik pada ruang kosongnya, klik 2 kali. Nah, nanti kalian akan ditampilkan pop-up seperti ini untuk membuat partisi. Jadi biasanya karena kita memiliki 16 GB, 16 GB atau 15 GB kurang, jadi di sini kita menggunakan untuk si rollout-nya sekitar 10 GB. Nah, pasti kalian sudah belajar lah yang ini, rollout, home, sama misalnya yang satunya ini ada swap ya. Ada swap ya, ruang swap. Jadi mungkin kalian udah belajar di Linux-nya. Di sini untuk membuat sistem operasinya kita menggunakan rollout. Jadi rollout di sini kita menggunakan 10 GB-nya. Lalu kita klik OK. Jadi dia membuat PC. Terusnya masih ada nih 6 GB-an. Jadi 6 GB ini kita bagi aja. Jadi misalnya di sini kita gunain buat si swap atau RAM sebanyak 2 GB. Jadi misalnya swap ini berfungsi jika RAM yang kita gunain itu full. Jadi kita juga mau dapat menggunakan si hard disk ini sebagai RAM untuk penyimpanan sementaranya juga dengan menggunakan ruang swap ini. Nah, kita di sini menggunakan 2 GB-nya. Lalu untuk yang terakhir nih ada sisa 4 GB, kita gunain buat si home ya, buat interaksi kita nanti dokumen-dokumennya dalam sini. Nah, biasanya kita akan menginstal si sebuah partisi di dalam sini yang file banyak aja ya, yang tadi kita buat rootnya sini itu 10 GB nya. Makanya langsung kita pasang aja, pasang. Akan ini. Jika sudah benar, lanjutkan. Nah, lalu kita memilih region kita di mana, kita di Jakarta, lanjutkan. Sebenarnya kita di Depok atau di Bogor ya. Saat ini kita memilih Jakarta. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan nama buat si Linux-nya. Di sini berarti Ubuntu misalnya. Ubuntu VirtualBox ya. Nah, di sini pasti kita diminta untuk memasukkan password ya. Soalnya misalnya di dalam sistem operasi Linux pasti bisa mengakses semuanya, tapi kita memerlukan jika ingin mengakses full dengan memasukkan kata sandi ini. Itu. Di sini ada masuk secara otomatis atau menggunakan kata sandi. Biasanya sih saya menggunakan masuk secara otomatis. Jadi tidak ditanyain dulu saat menyalakan si Linux-nya. Jadi kita klik lanjutkan. Nah, di sini sama ya, seperti ada instalan untuk si Linux-nya. Jadi kita di sini menunggu terlebih dahulu hingga prosesnya selesai. Jadi kita ingin tahu sih apa yang membedakan jika kita instalasi dual boot dengan satu boot. Nah, sini kita menunggu terlebih dahulu. Mungkin saya matikan terlebih dahulu.
Nah, sekarang kita disuruh nyalakan ulang ya. Nyalakan ulang sekarang. Dan di sini kita bisa mengecek juga. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa sistem operasi yang kita buat sudah berhasil nih. Ada Ubuntu dan Windows 10. Nanti kita coba satu-satu. Mungkin tadi karena kita nge-restart buat Ubuntu, kita ke Ubuntu terlebih dahulu. Untuk melihat sistemnya apakah sudah benar bisa untuk si Linux ini. Masih menunggu ya di sini sistem operasinya. Karena tadi ada sedikit crash untuk membuka si Ubuntu-nya, maka di sini kalau kita lihat sudah berhasil ya untuk Ubuntu-nya sudah berhasil diinstal. Bisa digunakan juga. Lihatin dulu aja ya. Kita down terlebih dahulu. Nah, si Linux berarti sudah bisa digunakan juga ya. Nah, saat ini kita ingin mengecek, kita nge-restart aja. Kita restart ya. Kita matikan terlebih dahulu deh. Kita restart. Nah, di sini kita ingin mencoba apakah jika si Linux tadi berhasil berjalan, apakah si Windows ini berhasil berjalan juga. Jadi kalau misalnya keduanya dapat berjalan, bisa dikatakan bahwa sistem dual boot ini berhasil. Tapi jika si Windows tidak dapat dijalankan, berarti untuk booting ini dianggap gagal. Seperti itu. Ntar kita menunggu matinya si Linuxnya ini. Sekarang kita coba untuk Windows 10 nya ya. Windows 10 nya kita coba apakah bisa. Oh, ternyata berhasil juga ya, bisa dijalankan juga si Windows 10 nya ini. Berarti dikatakan dual boot ini berhasil ya. Jadi kita bisa menginstal sebuah Windows serta Linux di dalam satu komputer virtual atau dalam bentuk VirtualBox ini. Ini juga bisa kalian gunain ya jika menggunakan komputer langsung secara fisiknya. Nah, berhasil juga ya berarti ya si Windows 10 diinstal di dalam VirtualBox-nya. Oke, karena sudah berhasil, kembali ke sini. Sebentar. Oke, karena sudah berhasil untuk dual bootnya, jadi seperti yang kita tahu bahwa untuk dual boot ini sama halnya seperti kalian memiliki dua sistem operasi di dalam satu komputer.
entah itu komputer virtual seperti VirtualBox tadi atau komputer kalian yang langsung ini. Jadi mungkin untuk materinya dual boot untuk sistem operasi sudah cukup. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah.